Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dava dari kelompok 5. Sini saya mewakilkan teman anggota kelompok saya ya untuk melakukan sesi pembukaan. Di sini saya akan mencoba untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya terlebih dahulu ya teman-teman. Dan kelompok 5 ini terdiri dari 6 orang, yaitu ada Rafli Brilian, ada Muhammad Gibran, ada Alfia Tufa, ada Siti Ajara, ada Hani Faijri, dan saya tentunya. Oke, di sini saya akan menjelaskan ya sebagian saja bahwa kita akan menjelaskan tentang materi kita, yaitu globalisasi, regionalisasi, dan kerjasama internasional. Apa itu globalisasi, apa itu regionalisasi, apa itu kerjasama internasional, dampak, tujuan, dan itu semua kita akan sama-sama belajar di sini ya teman-teman. Oke, langsung aja ya. Dipersilahkan untuk Rafli Brilian untuk menyampaikan materi pertama, yaitu globalisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu globalisasi. Nah, di sini bisa kita lihat globalisasi adalah proses keterhubungan antara negara yang menyebabkan pemerintah suatu negara harus beradaptasi terhadap dinamika internasional dan menyusun serta menjalankan kebijakan-kebijakan publik. Lalu di sini ada globalisasi menurut para ahli. Menurut para ahli adalah globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial yang di seluruh dunia yang menghubungkan tempat-tempat jauh sehingga kejadian di suatu tempat dapat mempengaruhi tempat lainnya secara langsung. Lalu di sini ada menurut Thomas L. Friedman, yaitu globalisasi adalah sistem internasional yang menggantikan perang dingin yang memperluas dan mempercepat hubungan antar individu dan perusahaan secara mendunia. Lalu di sini saya akan menjelaskan dampak-dampak dari globalisasi. Yang pertama itu ada dampak positifnya. Nah, apa saja dampak positifnya? Yang pertama itu adanya transparansi dan akuntabilitas, yaitu mendorong pemerintah menjalankan pemerintahan yang bersih dan terbuka karena pengawasan politik dan media sosial, media internasional. Lalu yang kedua ada kerjasama internasional meningkat. Jadi pemerintah itu dapat menjalin hubungan strategis dalam perdagangan, pendidikan, teknologi, dan keamanan. Lalu yang ketiga ada modernisasi administrasi publik. Apa itu modernisasi administrasi publik? Modernisasi administrasi publik ialah pengaruh global yang mendorong digitalisasi layanan publik dan peningkatan efisiensi birokrasi atau e-government. Lalu di sini selanjutnya ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya yang pertama itu ada menurunnya kedaulatan dan dalam pengambilan keputusan. Pemerintah terkadang harus mengikuti tekanan dari lembaga internasional atau negara. Jadi pemerintah itu terkadang harus mengikuti tekanan-tekanan dari negara-negara di luar sana atau lembaga-lembaga internasional di luar sana. Lalu yang kedua ada ketergantungan ekonomi dan politik, ketergantungan pada investasi asing dan pasar global yang membuat kebijakan domestik menjadi rentan terhadap krisis global. Dan yang ketiga ada intervensi asing dalam urusan negeri, yang harusnya urusan negeri itu diurusi oleh pemerintahan kita sendiri, tapi malah karena adanya globalisasi jadi terintervensi oleh pemerintahan asing. Lalu yang selanjutnya itu ada tantangan globalisasi terhadap kedaulatan. Apa aja sih tantangannya? Ya bisa kita lihat di sini. Yang pertama ada tekanan dari lembaga internasional. Karena kita yang tadi di sebelumnya dijelaskan dampak-dampaknya itu ada intervensi. Nah, selanjutnya di sini Indonesia juga mengalami tekanan yang cukup tinggi dari lembaga-lembaga internasional karena harus menuntut adanya globalisasi
di Indonesia. Lalu yang kedua ada dominasi ekonomi negara maju dan korporasi global. Jadi apa namanya, kita seperti ekonomi itu tertinggal oleh negara-negara maju di luar sana, karena mungkin negara di luar sana itu lebih mumpuni atau lebih unggul. Lalu yang ketiga ada tantangan itu ketergantungan ekonomi. Jadi Indonesia itu jadi lebih bergantung ekonominya tuh mengandalkan dari globalisasi, dari investasi keluar. Jadi kurang memanfaatkan apa namanya jadi ekonominya itu berkurang dan kurang maju. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada regionalisasi, yaitu proses integrasi negara-negara dalam suatu wilayah geografis tertentu yang bertujuan membentuk kerangka kerja jangka panjang berbasis kepentingan bersama, baik itu dalam sektor ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan maupun keamanan. Regionalisasi bukan sekedar aliansi, tetapi merupakan bentuk struktur kelembagaan yang bisa memengaruhi dan mengarahkan kebijakan nasional anggotanya. Regionalisasi itu tuh muncul sebagai respon terhadap tantangan globalisasi dan juga kebutuhan untuk memperkuat posisi tawar negara-negara kecil dan berkembang di tengah persaingan global. Melalui integrasi kawasan, negara-negara itu tuh bisa memperoleh manfaat kolektif yang tidak mungkin dicapai secara individual, seperti kekuatan ekonomi yang lebih besar, stabilitas kawasan, serta posisi diplomatik yang lebih kuat di forum internasional. Contoh integrasi kawasan yang pertama adalah ASEAN. ASEAN ini didirikan pada tahun 1967 oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan juga Filipina. ASEAN ini sekarang memiliki 10. ASEAN itu tuh merupakan contoh integrasi kawasan yang berbasis pada prinsip konsensus, non-intervensi, dan juga saling menghormati kedaulatan. Melalui ASEAN Economic Community, yaitu AEC, dan juga ASEAN Free Trade Area (AFTA), negara-negaranya itu berkomitmen pada liberalisasi perdagangan dan juga integrasi pasar. Dan juga memiliki ciri khas ASEAN itu tuh mereka tidak memiliki sistem hukum supranasional seperti Uni Eropa, berbasis pada kerjasama yang fleksibel, lalu juga fokus pada stabilitas politik dalam pembangunan ekonomi. Yang kedua ada Uni Eropa, merupakan bentuk integrasi regional yang paling dalam saat ini. Dengan adanya sistem hukum supranasional yaitu satu mata uang euro yang digunakan oleh 20-27 negara anggota, dan juga kebijakan bersama di bidang luar negeri, pertanian, lingkungan, hingga tenaga kerja. Uni Eropa ini menunjukkan bagaimana kedaulatan nasional sebagian dapat diserahkan pada institusi regional demi kepentingan bersama. Terus juga ada keunggulannya, yaitu keunggulan Uni Eropa itu tuh pasar tunggalnya terbesar di dunia. Terus juga pergerakan bebas barang, jasa, orang, dan juga modal, yaitu for freedom. Terus juga pengalihan Eropa dan Parlemen Eropa yang memiliki kekuatan legislatif atas negara anggota. Terus ada dampak regionalisasi terhadap kebijakan nasional. Yang pertama itu ada penyesuaian kebijakan ekonomi. Jadi negara anggota itu tuh dituntut untuk menyesuaikan tarif, subsidi, dan juga regulasi perdagangan sesuai dengan komitmen kawasan. Di ASEAN misalnya AFTA mengharuskan penurunan tarif bea masuk hingga 0-5% untuk sebagian besar barang. Hal ini tuh menguntungkan dari sisi efisiensi dan juga daya saing, tetapi bisa merugikan industri dalam negeri yang belum siap berkompetisi dengan produk asing. Lalu yang kedua itu ada keterbukaan perdagangan dan juga investasi. Negara kawasan itu membuka akses yang lebih luas terhadap pasar internasional dan juga meningkatkan arus investasi. Namun ini tuh menciptakan tekanan bagi sektor ekonomi domestik. Perusahaan lokal itu tuh harus beradaptasi dengan standar global dan juga dan juga bersaing dengan perusahaan asing yang memiliki modal dan juga teknologi yang lebih maju. Contohnya di Indonesia, implementasi masyarakat ekonomi ASEAN itu tuh membuka peluang tenaga kerja asing masuk ke pasar domestik yang di satu sisi meningkatkan mobilitas profesional, tetapi di sisi lain itu tuh memunculkan kekhawatiran soal lapangan kerja lokal. Terus yang ketiga ada pengaruh terhadap kebijakan sosial dan ketenaga kerjaan. Negara anggota
integrasi kawasan biasanya itu tuh tunduk pada standar sosial dan juga ketenaga kerjaan regional. Dalam Uni Eropa, kebijakan tentang jam kerja, upah minimum hingga keselamatan kerja itu tuh harus sejalan dengan ketentuan Uni Eropa. Ini tuh dapat memperbaiki kondisi buruk dan juga HAM. Namun kayak membatasi kebijakan domestik itu tuh yang bersifat proteksionis atau bertentangan dengan standar kawasan. Lalu yang keempat ada perubahan dalam kebijakan luar negeri dan juga keamanan. Regional itu tuh mengatur bagaimana negara merespon isu nasional. Terus ASEAN itu tuh ASEAN misalnya memiliki prinsip non interferensi yang membatasi intervensi terhadap urusan dalam negeri sesama anggota. Negara itu tuh harus berhati-hati dalam mengeluarkan pertanyaan atau kebijakan luar negeri agar tidak melanggar kesepakatan kolektif atau memicu konflik regional. Terus yang kelima ada reduksi kedaulatan nasional. Itu tuh sebagai bagian dari integrasi. Negara itu tuh harus menyerahkan sebagian kekuasaan pengambilan keputusan itu tuh kepada lembaga regional. Ini tuh terlihat jelas dalam Uni Eropa, di mana kebijakan moneter dan perdagangan ditentukan di tingkat regional. Konsekuensinya itu tuh kurangnya fleksibilitas negara dalam mengatur kepentingan nasional secara independen. Terus juga kayak dalam kasus Brexit, Inggris itu tuh memutuskan keluar dari Uni Eropa karena terlalu mereka tuh merasa kayak terlalu banyak kehilangan kontrol atas kebijakan imigrasi dan hukum nasional. Lalu yang terakhir ada standarisasi regulasi dan hukum. Regionalisasi menuntut harmonisasi regulasi antar negara, terutama di bidang perdagangan, kesehatan, lingkungan, dan juga keamanan produk. Negara itu harus menyesuaikan undang-undangnya dengan standar regional agar produk dan kebijakan itu tuh kompatibel dengan sistem kawasan. Contohnya itu tuh ASEAN. Harmonisasi standar makanan dan juga obat-obatan itu tuh dilakukan untuk memfasilitasi perdagangan antar negara. Ini nih menuntut perubahan yang signifikan dalam peraturan nasional seperti BPOM atau lembaga pengawas lainnya. Selanjutnya itu ada kerjasama internasional. Nah, kerjasama internasional ini bentuk interaksi atau hubungan antar negara yang dilakukan secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama dan dalam berbagai bidang seperti politik, terus juga ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan lingkungan. Nah, kerjasama ini biasanya mencerminkan kesadaran bahwa nggak ada negara yang bisa mampu berdiri sendiri untuk menghadapi tantangan global. Nah, hubungan kerjasama internasional ini biasanya didasarkan pada prinsip saling menghormati, kesetaraan, dan juga kepentingan bersama. Nah, di era globalisasi, kerjasama internasional ini sangat penting untuk ngejaga stabilitas dunia, terus juga untuk mempercepat pembangunan nasional. Selanjutnya itu ada tujuan dari kerjasama internasional, ada 5 tujuan. Nah, yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan nasional. Yang kedua itu mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional. Yang ketiga, ngebangun solidaritas antar bangsa. Yang keempat itu ngedukung pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Yang kelima itu menghadapi isu-isu global secara bersama-sama seperti perubahan iklim, pandemi, dan juga perdagangan bebas. Lalu ada manfaat dari kerjasama internasional. Itu ada 6 manfaat. Nah, yang pertama itu ningkatin stabilitas dan perdamaian dunia. Hubungan antar negara yang baik itu bisa ngurangin potensi konflik dan juga ngedorong penyelesaian sengketa secara damai. Nah, yang kedua itu meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi. Jadi kayak negara bisa memperoleh manfaat dari perdagangan internasional, terus juga investasi asing, terus bantuan ekonomi dan juga kerjasama pembangunan. Nah, yang ketiga itu ada transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Maksudnya itu jadinya negara berkembang itu bisa belajar dari negara maju melalui pertukaran teknologi, terus juga pelatihan dan juga kolaborasi riset. Yang keempat, ningkatin kualitas sumber daya manusia dan juga pendidikan. Nah, melalui program beasiswa, pertukaran pelajar, dan juga pelatihan tenaga kerja serta kemitraan akademik internasional. Nah, yang kelima itu ada penanganan masalah global secara bersama, kayak perubahan iklim, terus juga terorisme, bencana alam, pandemi, kejahatan lintas negara, serta perdagangan manusia. Nah, yang terakhir itu memperluas akses pasar dan
diversifikasi ekspor. Maksudnya itu negara itu bisa ngejangkau pasar global, terus juga meningkatkan ekspor dan juga mengurangi ketergantungan pada pasar domestik. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk kerjasama internasional. Nah, bentuk-bentuk kerjasama internasional itu ada 5. Yang pertama itu ada bilateral, yaitu yang dimana bilateral itu kerjasama antara dua negara yang biasanya dilakuin dalam bidang perdagangan, pendidikan, pertahanan, dan juga kebudayaan. Terus juga bersifat fleksibel dan juga lebih mudah disesuaikan dengan kepentingan masing-masing pihak. Nah, yang kedua itu kerjasama regional, yang dimana kerjasama antar negara dalam satu kawasan geografis tertentu. Terus juga tujuannya itu untuk integrasi ekonomi, terus juga stabilitas politik dan juga pembangunan kawasan. Contohnya itu kayak ASEAN, Uni Eropa, Uni Afrika. Nah, yang ketiga itu ada kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral itu yang melibatin banyak negara dari berbagai wilayah. Biasanya itu dilakukan melalui organisasi internasional atau konferensi global. Contohnya itu kayak PBB. Nah, yang keempat itu fungsional atau tematik. Nah, fungsional atau tematik itu dia berfokus pada isu-isu atau pada sektor tertentu seperti kesehatan, terus juga lingkungan, teknologi, atau pendidikan. Nah, contohnya itu kerjasama internasional dalam perubahan iklim, terus juga pendidikan tinggi atau bencana alam. Nah, yang kelima itu ada kerjasama formal dan informal. Nah, kalau formal itu didasarkan pada perjanjian internasional yang mengikat secara hukum, sementara kalau informal itu didasarkan pada forum diskusi, terus juga pertemuan atau aliansi yang nggak ngikat secara hukum, tapi tetap memiliki dampak politik dan juga strategis. Nah, selanjutnya itu ada tantangan dalam kerjasama internasional. Yang pertama itu ada perbedaan kepentingan dan juga ideologi. Jadi itu kayak negara-negara bisa aja seringkali memiliki tujuan nasional yang berbeda yang bisa ngehambat kesepakatan. Nah, yang kedua itu ketimpangan kekuasaan dan ekonomi. Jadi itu kayak negara maju itu cenderung lebih mendominasi arah kerjasama, sementara negara berkembang itu kurang berdaya. Nah, yang ketiga itu isu kedaulatan nasional. Jadi isu kedaulatan nasional itu kerjasama bisa memunculkan kekhawatiran akan intervensi asing dalam kebijakan dalam negeri. Nah, yang keempat itu ketergantungan ekonomi atau teknologi, yang dimana kerjasama jangka panjang tanpa strategi yang tepat itu bisa nimbulin ketergantungan terhadap negara lain. Nah, yang terakhir itu hambatan hukum dan juga birokrasi internasional. Jadi kayak seperti perbedaan sistem hukum, terus juga tarif perdagangan, dan ketentuan investasi dan perizinan. Oke, selanjutnya itu ada perang dagang dan pengaruh antar negara. Jadi perang dagang itu adalah situasi ketika dua negara atau lebih saling menerapkan hambatan perdagangan sebagai bentuk persaingan atau tekanan politik ekonomi. Hambatan ini tuh dapat berupa kenaikan tarif bea masuk, terus juga pembatasan impor, kuota, bahkan sampai ke pelarangan ekspor impor terhadap produk tertentu. Tujuannya bukan cuma untuk melindungi industri dalam negeri, tapi juga untuk menciptakan ketidakseimbangan dalam perekonomian mitra dagang sebagai bentuk tekanan atau negosiasi paksa. Nah, jadi perang dagang itu sebenarnya mencerminkan adanya benturan kepentingan antara negara-negara besar dalam persaingan ekonomi global. Nah, negara yang udah lebih dulu kuat secara ekonomi itu sering banget ngerasa posisinya terancam sama negara lain yang sedang berkembang pesat gitu. Nah, makanya karena itulah mereka itu kadang menggunakan kebijakan perang dagang seperti menaikkan tarif impor atau membatasi ekspor. Untuk apa? Untuk melindungi dominasinya dan menekan pesaingnya gitu. Nah, tapi dampak perang dagang itu nggak cuma dirasain sama dua negara yang lagi terlibat aja. Konflik ini tuh bahkan bisa menyebar ke berbagai bidang lainnya, teman-teman. Misalnya, terganggunya rantai pasok barang karena produksi yang jadi terhambat, terus juga penurunan permintaan tenaga kerja yang mungkin di beberapa sektor tuh ini juga ya, ada penurunan juga gitu. Terus juga naik turunnya harga barang dan bahan baku di dunia itu
bahkan menjadi permasalahan yang benar-benar harus dipikirkan gitu. Bahkan sampai ke meningkatnya ketegangan politik antara negara-negara. Nah, semua ini tuh nunjukin kalau misalnya perang dagang itu nggak cuma soal ekonomi antar dua negara aja, tapi juga bisa berdampak besar ke kestabilan ekonomi dan juga politik global. Nah, sekarang studi kasus global perang dagang Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Nah, latar belakangnya itu, jadi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok itu nggak cuma bisa dilihat hanya sebagai persoalan ekspor impor doang, tapi konflik ini tuh juga mencerminkan adanya transformasi struktur kekuatan dunia, khususnya Amerika yang selama puluhan tahun itu memimpin ekonomi secara global. Nah, merasa kalau Amerika Serikat itu terancam oleh kebangkitan Tiongkok yang muncul sebagai kekuatan manufaktur dan teknologi baru, itulah salah satu yang melatar belakangi kenapa nantinya bakal ada perang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Nah, akar permasalahannya itu bermula ketika Amerika Serikat menuduh Tiongkok melakukan pencurian kekayaan intelektual dari perusahaan asing, lalu juga pemaksaan transfer teknologi bagi perusahaan asing yang ingin beroperasi di Tiongkok, terus memanipulasi mata uang untuk menjaga daya saing mereka, daya saing ekspor mereka, dan juga bahkan subsidi besar-besaran terhadap perusahaan lokal sehingga terjadi praktik dumping di pasar global. Nah, sementara itu, Tiongkok itu memandang tindakan Amerika Serikat ini itu sebagai bentuk pengekangan ekonomi terhadap negaranya yang sedang tumbuh dan mencoba untuk menegosiasikan uang tatanan perdagangan global yang selama ini tuh dikendalikan oleh negara barat. Nah, lalu selanjutnya itu ada kebijakan yang diberlakukan dari dua negara tadi nih antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Jadi Amerika Serikat itu mulai menerapkan tarif tinggi terhadap ratusan miliar dolar ke barang asal Tiongkok, mulai dari baja, aluminium, bahkan sampai ke teknologinya. Nah, lalu Tiongkok juga itu membalas nih dengan tarif terhadap barang pertanian Amerika Serikat, terus juga kendaraan juga, dan bahkan barang-barang konsumsi. Nah, bentuk balas-membalas ini itu menyebabkan adanya situasi yang disebut biasanya dengan tit for tat, yaitu aksi dan reaksi yang berulang, yang memicu ketidakpastian dalam perdagangan internasional. Lalu selanjutnya tuh ada dampak global dari perang dagang itu. Yang pertama, disrupsi rantai pasok global. Nah, jadi perusahaan multinasional yang sebelumnya tuh punya jalur pasokan efisien gitu dari Tiongkok, sekarang tuh malah harus cari lokasi alternatif yang menyebabkan peningkatan biaya produksi dan juga keterlambatan masalah distribusi. Terus yang kedua, perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Jadi IMF dan Bank Dunia ini mencatat kalau perang dagang itu berkontribusi pada perlambatan perdagangan global. Lalu penurunan investasi lintas negara, bahkan ketidakpastian mengenai pasar modal. Dan yang terakhir tuh ada efek domino terhadap negara berkembang. Jadi negara-negara kayak Indonesia ini juga ikut kena dampaknya gitu, walaupun emang nggak terlibat secara langsung. Ketika dua kekuatan ekonomi itu jadi gini, ketika ketika dua negara atau dua kekuatan ekonomi besar itu perang, negara yang berkembang itu bahkan sering jadi kolateralnya dan kena dampaknya gitu. Jadi kayak negara berkembang kayak Indonesia nih seringkali menjadi kolateral dari dampak yang dihasilkan. Ada juga nih peluang yang munculnya kayak misalnya relokasi industri. Jadi banyak perusahaan yang mencari alternatif produksi di luar Tiongkok supaya nggak kena dari tarif Amerika Serikat. Nah, Indonesia dengan jumlah tenaga kerja yang besar dan juga pasar domestik yang kuat, itu menjadi salah satu dari destinasi potensial yang memungkinkan mengenai relokasi industri ini. Dan juga yang kedua tuh substitusi produk ekspor. Jadi beberapa produk Indonesia kayak misalnya tekstil gitu, terus juga komponen elektronik, hasil pertanian, itu berpotensi bisa mengisi kekosongan pasar yang ditinggalkan oleh produk Tiongkok atau Amerika Serikat yang kena tarif tinggi. Nah, terus juga pasti ketika ada peluang ada juga tantangannya. Nah, tantangannya itu ketidakpastian pasar global. Jadi investor global itu jadi lebih hati-hati gitu loh buat milih apa ya kayak ya apa yang mau diinvestasikannya gitu. Sehingga arus modal ke negara berkembang itu jadi lebih fluktuatif.
Jatuhnya kayak gitu. Nah, terus yang kedua peran regional. Nah, maksudnya itu negara-negara Vietnam dan juga Malaysia itu malah dianggap lebih cepat ngerespons peluang relokasi investasi karena kemudahan regulasi dan juga infrastruktur yang lebih siap. Pemerintah Indonesia ini juga memberikan respons nih atas fenomena perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Nah, respons pemerintah Indonesia itu antara lain menjaga keseimbangan diplomasi antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Jadi, Indonesia itu kan menerapkan politik luar negeri bebas aktif ya, yang artinya tuh nggak berpihak ke pihak manapun atau kekuatan manapun secara ekstrim gitu, tapi tetap aktif dalam membangun hubungan untuk saling menguntungkan. Nah, pemerintah Indonesia itu berupaya banget untuk menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat sebagai mitra strategis mereka, terutama dalam bidang keamanan dan juga teknologi. Nah, sedangkan di sisi lain, Tiongkok itu adalah mitra dagang terbesarnya Indonesia, serta investor utama dalam proyek-proyek infrastruktur lainnya. Contohnya, kayak Belt and Road Initiative gitu. Nah, dan juga Indonesia itu kan terus mengedepankan diplomasi ekonomi pragmatis ya, dengan menekankan kerjasama berbasis kepentingan nasional gitu. Jadi, bukan berdasarkan kepentingan blok tertentu. Nah, dalam forum-forum internasional kayak misalnya ASEAN Summit, terus juga G20 dan juga APEC, Indonesia tuh memang mendorong dialog damai dan juga sistem perdagangan global yang diterapkan secara adil gitu. Terus yang kedua tuh meningkatkan insentif investasi melalui reformasi perizinan dan juga infrastruktur. Untuk menarik lebih banyak relokasi industri dari Tiongkok ke Indonesia, akibat perang dagang tersebut, pemerintah itu telah melakukan berbagai macam reformasi. Kayak misalnya Omnibus Law, soal UU Cipta Kerja. Itu kan menyederhanakan prosedur perizinan dan juga memberikan kepastian hukum kepada investor. Terus pembangunan kawasan industri strategis. Kayak misalnya di Batang, terus juga Kendal, sama Subang yang memang dirancang khusus untuk menarik investasi asing gitu, terutama dalam sektor manufaktur dan juga teknologi. Terus juga ada digitalisasi perizinan kayak OSS RBA. Nah, itu kan mempermudah proses pendirian usaha ya dan juga meningkatkan transparansi ke birokrasi. Terus juga ada peningkatan infrastruktur logistik. Nah, kalau ini tuh melalui program kayak misalnya tol laut, terus juga pembangunan pelabuhan, rel kereta api, bahkan jalan tol yang bagus lah gitu untuk memperlancar distribusi barang dan mengurangi biaya logistik nasional. Nah, pemberian insentif fiskal dan non-fiskal itu kayak contohnya ada tax holiday, terus juga tax allowance, dan adanya dukungan pelatihan untuk tenaga kerja. Terus yang terakhir itu mendorong ekspansi pasar ke wilayah baru seperti Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan. Nah, karena ketergantungan tinggi pada pasar tradisional kayak AS dan juga Tiongkok ini menimbulkan resiko, Indonesia tuh mulai memperluas jangkauan ekspornya ke wilayah lain. Nah, kalau ke wilayah Timur Tengah, fokus ke ekspor makanan dan minuman halal. Terus juga fokus ekspor produk fashion muslim dan juga kayak makanan atau minuman berenergi lainnya gitulah dan juga energi-energi lain gitu. Terus juga kalau misalnya ke Afrika itu mengembangkan kerjasama perdagangan dan investasi dengan negara-negara seperti Nigeria, Kenya, Afrika Selatan melalui Forum Indonesia Afrika Infrastruktur Dialog atau yang biasa disingkat IAID. IAID. Nah, terus juga ada Asia Selatan. Nah, kalau di Asia Selatan itu lebih ke meningkatkan perdagangan dengan India, Pakistan, dan juga Bangladesh sebagai pasar potensial untuk produk tekstil, kelapa sawit, dan juga barang konsumsi. Nah, pemerintah itu juga aktif nih dalam menyusun perjanjian dagang bilateral dan juga regional, kayak contohnya nih kayak Indonesia UAE atau CEPA, Indonesia UAE CEPA gitu. Terus juga IPEF, Indo-Pacific Economic Framework, dan juga perluasan kerja dalam RCEP gitu, RCEP. Nah, terus promosi dagang digital dan diplomasi ekonomi kreatif itu juga ditingkatkan melalui partisipasi dalam expo internasional dan pelatihan para eksportir muda. Lalu selanjutnya tuh ada kaitan dengan globalisasi. Jadi kan globalisasi sendiri itu pengertiannya adalah proses menyatunya dunia melalui interaksi lintas batas, baik melalui ekonomi, sosial, budaya, bahkan
politik gitu. Nah, dalam konteks ekonomi, globalisasi itu menciptakan sistem perdagangan bebas, terus juga produksi global dan interdependensi antar negara. Terus juga masih kaitan dengan globalisasi, ketika adanya perang dagang terjadi, yang terjadi adalah globalisasi terganggu. Nah, prinsip keterbukaan pasar itu mulai digantikan oleh proteksionisme gitu. Terus yang kedua tuh kepercayaan antar negara menurun. Negara-negara itu mulai mengambil langkah mandiri untuk atau demi keamanan ekonominya di negara tersebut gitu, di negaranya sendiri. Terus yang ketiga tuh ada negara berkembang terdorong untuk lebih mandiri. Jadi situasi ini tuh justru malah mendorong negara-negara berkembang kayak misalnya Indonesia ini untuk memperkuat industri nasional yang nggak terlalu bergantung ke satu negara atau blok dagang aja gitu. Terus juga ada peran dan pentingnya soal regionalisasi. Jadi, regionalisasi itu kan menjadi penyangga penting ya saat globalisasi ini lagi goyah gitu. Nah, ketika negara-negara besar saling bersaing dan juga sistem global lagi nggak stabil, kerjasama dalam satu kawasan tuh justru menjadi sebuah solusi yang lebih konkret gitu teman-teman. Contohnya tuh ada ASEAN yang memperkuat kerjasama dagang intra-kawasan. Jadi, dalam menghadapi disrupsi global akibat perang dagang dan ketidakpastian ekonomi internasional, negara-negara ASEAN termasuk Indonesia itu berupaya nih untuk memperkuat kerjasama ekonomi regional supaya nggak terlalu bergantung ke pasar luar kawasan gitu. Nah, beberapa langkah yang biasanya diambil tuh kayak peningkatan perdagangan antar negara ASEAN melalui harmonisasi standar, terus juga penurunan tarif, penghapusan hambatan non-tarif, terus juga biasanya tuh ada penerapan ASEAN Single Window (ASW). Ini tuh sistem digital yang menyatukan proses ekspor impor antar negara ASEAN, terus juga mempercepat arus barang dan menurunkan biaya logistik. Nah, terus juga ada dukungan pada UMKM kawasan untuk go regional dan juga go global, termasuk pelatihan, pembiayaan, bahkan integrasi ke rantai pasok regional. Hasilnya, ASEAN itu tetap jadi kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil gitu di tengah ketegangan dagang global dan menjadi tujuan utama investasi asing langsung (FDI). Nah, terus yang kedua tuh ada RCEP, Kemitraan Ekonomi Regional, yang menjadi alat bagi negara-negara Asia untuk memperkuat posisi dalam sistem ekonomi dunia yang berubah. Jadi, RCEP atau Regional Comprehensive Economic Partnership ini itu kan adalah perjanjian dagang terbesar di dunia yang mencakup 15 negara ASEAN. Nah, 10 negara ASEAN plus Tiongkok, Jepang, Korea, Australia, dan Selandia Baru. Korea Selatan ya. Nah, terus juga tujuan utama dari RCEP ini tuh adalah meningkatkan integrasi ekonomi kawasan Asia Pasifik, lalu menyederhanakan aturan perdagangan, investasi, dan rantai pasok di antara anggota, serta memberikan akses pasar yang lebih luas dan stabil dalam jangka panjang. Dan juga ada nih peran Indonesia dalam RCEP ini. Indonesia itu menjadi pendorong pemanfaatan RCEP untuk membuka akses produk nasional ke pasar Asia Timur dan juga Oseania gitu. Terus pemerintah itu juga menyusun roadmap atau map jalan nasional untuk meningkatkan daya saing industri ekspor supaya bisa memanfaatkan peluang RCEP tersebut. Lalu juga Indonesia itu bahkan menjadi tuan rumah pelatihan pelaku UMKM supaya bisa memasuki pasar RCEP. Nah, hasilnya RCEP itu nantinya bisa menjadi payung strategis lah untuk negara-negara Asia dalam menghadapi gejolak ekonomi global, sekaligus untuk memperkuat posisi kawasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia yang baru. Dan yang terakhir tuh ada peran Indonesia gitu. Nah, jadi Indonesia itu kan punya posisi yang strategis ya dalam dinamika kawasan Asia Tenggara, baik dari segi geografisnya, jumlah penduduknya, bahkan kekuatan ekonominya gitu. Nah, makanya Indonesia itu nggak cuma jadi peserta pasif nih dalam proses regionalisasi, tapi justru aktif mengambil peran sebagai inisiator dan juga motor untuk penggerak kerjasama kawasan. Nah, yang pertama, peran Indonesia itu aktif membentuk dan mengimplementasikan berbagai bentuk kerjasama regional yang lebih erat. Khususnya di lingkup ASEAN, peran ini tuh tercermin dalam keterlibatan Indonesia dalam perumusan agenda-agenda penting di ASEAN, kayak pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN, pelaksanaan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, terus juga bahkan ke RCEP tadi gitu. Nah, terus yang kedua tuh Indonesia mendorong
penguatan pasar bersama dan konektivitas antar negara ASEAN. Nah, ini tuh dilakukan sebagai upaya untuk membangun ketahanan ekonomi kawasan. Penguatan ini tuh diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur lintas batas, terus juga dukungan terhadap digitalisasi sistem perdagangan, serta peningkatan integrasi sistem logistik kawasan. Indonesia itu juga mendorong nih agar kerjasama antar negara ASEAN itu nggak cuma fokusnya ke negara-negara besar di kawasan aja, tapi juga mencakup negara-negara berkembang dengan potensi ekonomi yang belum tergali secara maksimal. Terus yang terakhir atau yang ketiga, Indonesia itu secara konsisten menjaga kawasan sebagai juru damai regional. Nah, Indonesia itu menempatkan diplomasi sebagai instrumen utama dalam menyelesaikan konflik di tingkat kawasan, baik yang bersifat politik maupun ekonomi. Sikap netral dan bebas aktif yang dianut dalam politik luar negeri Indonesia itu menjadikan negara ini tuh dipercaya untuk menjadi penengah dalam berbagai ketegangan regional, kayak contohnya isu soal Laut Cina Selatan, konflik di Myanmar, bahkan sampai ke hubungan antar negara besar gitu di Indo-Pasifik. Nah, jadi dengan ketiga peran tersebut, Indonesia tuh nggak cuma memperkuat posisinya aja di kawasan, tapi juga menunjukkan kontribusi aktif dalam membangun tatanan regional yang lebih adil, terbuka, dan juga tangguh terhadap tantangan global. Oke, di sini ada studi kasus. Jadi konflik dagang Amerika Serikat dengan Cina, tantangan rantai pasok. Jadi baru-baru ini bulan Juni 2025 kedua negara mencapai kesepakatan, sementara Amerika Serikat ini setuju menurunkan biaya impor menjadi 55% untuk barang Tiongkok, sementara Tiongkok membalas dengan biaya 10% untuk produk Amerika. Namun kesepakatan belum menyelesaikan isu utama, terutama ketergantungan Amerika pada rantai pasok mineral yang strategis, yang 85% pasokannya berasal dari Tiongkok. Dinamika negosiasi utamanya difokuskan pada kontrol ekspor bahan langka dan chip canggih, yakni weaponizing supply chains, penggunaan kontrol ekspor sebagai alat tawar geopolitik. Kendala utama yaitu dominasi Tiongkok dalam sektor mineral strategis dan chip, sementara Amerika Serikat masih ragu menginvestasikan modal dan subsidi untuk mengembangkan rantai supply alternatif domestik. Implikasinya dalam jangka pendek suasana pasar sedikit mereda, stabilitas bagi perusahaan internasional, namun detail implementasi masih buram. Jangka panjang berdampak pada beban tarif masih tinggi, tekanan bagi negara berkembang meningkat. World Bank memperkirakan pertumbuhan turun dari 4,2% ke 3,8%. Aliansi strategis lain misalnya tampak berkembang lambat sebagai reaksi atas ketegangan dagang Amerika dengan Cina. Dan relevansinya yaitu demonstrasi nyata tentang teori ekonomi politik internasional di mana negara menggunakan tarif dan kontrol ekspor sebagai instrumen geopolitik. Kasus ini mengilustrasikan pentingnya ketahanan rantai pasok dan strategi diversifikasi reshoring atau nearshoring.